Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko, masih di materi yang sama, persamaan dan fungsi kuadrat. Kita memasuki bagian yang ke-10, yaitu menentukan fungsi kuadrat. Sebelum memulai materi hari ini, Bapak akan sampaikan dulu manfaat yang akan kalian dapatkan setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian akan menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik lain. Yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan satu titik lain. Dan yang ketiga adalah menentukan fungsi kuadrat jika diketahui tiga titik yang berbeda. Oke, persiapkan diri kalian, mari kita mulai. Kita mulai dari yang pertama. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan satu titik lain, bagaimana cara menentukan fungsi kuadratnya? Jika diketahui suatu grafik fungsi kuadrat berpotongan dengan sumbu X pada titik X1,0 dan X2,0 dan melalui satu titik lain yaitu X, Y, maka rumus menentukan fungsi kuadratnya adalah seperti ini ya. Fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ini perhatikan gambarnya ini. Misalkan ini suatu grafik fungsi kuadrat sudah diketahui berpotongan dengan sumbu X di titik ini. Yang pertama X1,0 dan yang kedua adalah X2,0. Nah, berarti nilai X1, ini nilai X2-nya ya. Kemudian diketahui satu titik lagi. Misalkan titik di sini nih. Nah, titik ini. Nah, ini nilai X dan Y-nya. Nah, ini angka-angka ini nanti yang akan kita masukkan ke dalam rumus ini. Fx sama dengan A kali X dikurang X1 kali X dikurang X2. Nah, Fx ini nanti sama dengan nilai Y yang kita punyain di sini. Nah, langkahnya nanti kita harus menentukan dulu nilai A-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X pada titik 1,0 dan 5,0 dan melalui satu titik lain yaitu 2, min 3. Mari kita coba selesaikan menggunakan rumus yang tadi sudah Bapak sampaikan. Fx sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Sekali lagi yang harus kita temukan pertama adalah nilai A-nya dengan menggunakan angka-angka atau titik-titik yang sudah kita ketahui ini. Ini sebagai X1-nya, 1,0 ya. Jadi satunya X1. Kemudian 5 ini sebagai X2-nya. Dan ini sebagai X dan Y-nya. Jadi X-nya nilainya adalah 2 dan Y-nya adalah min 3. Sekali lagi Y itu adalah Fx ya. Atau Fx itu sama dengan Y-nya. Apa yang sudah kita ketahui di sini masukkan ke dalam rumus ini. Fx itu nilai Y berarti min 3. Sama dengan A kali X. X tadi ini ya. Berarti 2. Dikurang X1-nya berapa? 1. Kali X-nya tadi 2. Dikurang X2-nya adalah 5. Sampai sini bisa dipahamin kan? Memasukkan X1, X2 dan nilai X serta Y-nya. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Min 3 sama dengan A. Ini kan 2 kurang 1 hasilnya 1. Kemudian dikali 2 kali min 5 hasilnya adalah min 3. Min 3 sama dengan A kali 1 kali min 3 hasilnya min 3. Min 3 sama dengan A kali min 3. Berarti nilai A-nya berapa? Tinggal dibagikan min 3 bagi min 3 hasilnya adalah 1. Jadi ketemu A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sudah ketemu, berarti semua yang kita butuhkan untuk membuat fungsi kuadrat itu atau membentuk fungsi kuadrat itu sudah ada. Tinggal kita masukkan kembali ke dalam rumus awal ini. Fx sama dengan A dalam kurung X min X1 kali X min X2. Nah, yang sudah diketahui tinggal masukkan ke dalam rumus ini, kecuali nilai X dan Y-nya ini sudah tidak kita butuhkan ya. Jadi yang dimasukkan adalah nilai A-nya, kemudian nilai X1 dan X2-nya. X dan Y-nya tetap. Jadi Fx sama dengan A-nya diganti angka 1, kemudian X-nya tetap dikurang X1-nya adalah 1, kali X dikurang X2-nya adalah 5. Kemudian kita kalikan. Hasilnya tetap ya. Karena ini dikali 1 maka hasilnya tetap. Ini kita kalikan.
dua suku dengan dua suku, aljabar. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian X kali min 5 hasilnya adalah min 5X. Selanjutnya, min 1 kali X adalah min X. Dan terakhir, min 1 kali min 5 hasilnya adalah plus 5. Ingat perkalian aljabar ya. Kalau dua suku dengan dua suku, maka perkaliannya seperti pelangi. Depan kali depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang. Nah, kalau udah sampai sini, kita sederhanakan. Fx sama dengan X kuadrat tetap min 5 min 1 berarti hasilnya adalah min 6X ditambah 5. Berarti ini fungsi kuadrat yang memotong titik 1,0 dan 5,0 dan melalui satu titik lain yaitu 2,3 itu adalah ini. Fx sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Kalau tadi diketahui titik potong dengan sumbu X serta satu titik lain, nah yang kedua ini diketahui titik puncaknya dan satu titik lain. Nah kalau diketahui titik puncak dan melalui satu titik lain, maka rumusnya seperti ini. Titik puncaknya nanti dimisalkan XP dan YP ya. Satu titik lainnya sama X dan Y. Fx sama dengan A dalam kurung X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Nah kalau misalkan dalam grafik ini, misalkan diketahui titik puncaknya ini. Koordinatnya berapa? Min 1,4 ya. Ini adalah titik puncaknya XP dan YP. Jadi XP-nya nanti adalah min 1, YP-nya adalah 4. Selanjutnya diketahui satu titik lagi. Misalkan ini titiknya 0,3. Berarti nilai X-nya nanti 0, nilai Y-nya adalah 3. Nah, Y itu nanti sebagai pengganti dari Fx ini. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya berada pada titik min 1,4 dan melalui satu titik lain yaitu 0,3. Coba kita selesaikan dengan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Fx sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP. Langkahnya kurang lebih sama dengan yang pertama tadi. Kita harus menentukan dulu nilai A-nya dengan apa yang sudah diketahui di sini. Sekali lagi ini adalah XP dan YP. Jadi XP-nya min 1, YP-nya 4. Kemudian nilai X-nya 0, nilai Y-nya adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Fx berarti Y ya. Y-nya adalah 3 sama dengan A dalam kurung 0 dikurang, karena X-nya 0 ya, dikurang XP-nya adalah min 1, berarti dikurang min 1 kuadrat ditambah YP-nya adalah 4. Kalau ditulis, jadi 3 sama dengan A dalam kurung 0 tambah 1 kuadrat ditambah 4. 0 tambah 1 kuadrat hasilnya 1 ya. Jadi 3 sama dengan A kali 1 ditambah 4. Berarti dari sini bisa kita cari nilai A-nya dong. Jadi 4-nya pindah ke depan, jadi 3 kurang 4 sama dengan A. Berarti A-nya adalah min 1. Bisa dipahami sampai sini ya. Langkah selanjutnya sama, karena sudah ketemu A-nya, kita masukkan ke dalam rumus awal ini dengan nilai X dan Y-nya tetap atau tidak diganti. Yang diganti hanya XP, YP, dan A-nya. Fx sama dengan A-nya diganti dengan min 1 ya. Dalam kurung X dikurang min 1 kuadrat ditambah 4. Jadi Fx sama dengan min 1 kali X plus 1 kuadrat. Min ketemu min jadi plus ya. Ditambah 4. Yang harus dikerjakan dulu yang mana? Ini yang ada di dalam kurung kita kuadratkan dulu. Fx sama dengan hasil kuadrat dari X plus 1. Ini kan sama aja X plus 1 kali X plus 1. Caranya seperti yang tadi. Jadi hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1 plus 4. Nah, dari sini ini masing-masing, ini kan perkalian ya. Jadi yang ada dalam kurung ini masing-masing harus kita kalikan dengan min 1. Min 1 kali X kuadrat hasilnya adalah min X kuadrat. Min 1 kali 2X hasilnya adalah min 2X. Min 1 kali 1 hasilnya adalah min 1. Ditambah 4 terakhir. Nah, bisa kita sederhanakan. Jadi hasilnya adalah min X kuadrat. Min 2X. Min 1 tambah 4 hasilnya adalah plus 3 ya. Jadi fungsi kuadrat yang titik puncaknya min 1,4 dan melalui satu titik lain 0,3 itu adalah ini. Min X kuadrat min 2X plus 3. Mudah ya? Kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu adalah jika diketahui melalui 3 buah titik.
Jika diketahui suatu grafik fungsi kuadrat melalui 3 buah titik x1, y1, x2, y2, dan x3, y3, maka rumus menentukan fungsi kuadratnya kita kembalikan kepada bentuk umum atau bentuk awalnya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, langkahnya seperti apa? Ini perhatikan. Ini ada suatu grafik. Misalkan suatu grafik ini melalui 3 buah titik, misalkan aja ada di 3 titik ini ya. Maka ini kita jadikan x1, y1. Kemudian titik kedua x2, y2. Dan titik ketiganya adalah x3, y3. Nah, nanti bergantian nilai x dan y ini kita masukkan ke dalam bentuk awal ini. Nah, fx itu adalah y-nya. Dan masing-masing nilai x-nya kita gantikan dengan yang ada di sini x kuadrat dan x-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan langkah-langkahnya ini. Contoh soal, tentukan fungsi kuadrat yang melalui titik 0, min 6, min 1,0, dan 1, min 10. Baik, coba kita selesaikan. Nah, 3 titik ini berturut-turut kita tentukan sebagai x1, y1, x2, y2, dan x3, y3. Jadi x1-nya 0, y1-nya min 6, dan seterusnya. Nah, langkahnya, tadi kan rumusnya udah ada ya ini ya, ax kuadrat plus bx plus c, rumus umumnya, bentuk umum. Satu persatu titik ini kita masukkan ke dalam bentuk umum ini. Yang pertama misalkan 0, min 6. 0-nya menggantikan x, dan min 6-nya menggantikan fx atau y-nya. Maka akan menjadi seperti ini kan. Min 6 sama dengan a kali 0 kuadrat, karena x-nya ganti 0, ditambah b kali 0, ditambah c. Nah, kalau dihasilkan maka min 6 sama dengan c kan, karena ini hasilnya 0 semua. Jadi nilai c-nya adalah min 6. Sekarang lanjutkan ke titik yang kedua. Min 1, 0. Kita masukkan ke dalam ax kuadrat plus bx plus c. Nilai y-nya 0 berarti 0 sama dengan a kali min 1 kuadrat ditambah b kali min 1 ditambah c. Jadi hasilnya adalah 0 sama dengan 1 kuadrat kan 1 ya. Berarti a b kali min 1 min b ditambah c. Berarti a dikurang b tambah c sama dengan 0. Sampai sini dulu, kita lanjut ke titik yang ketiga, 1, min 10. Fx kita masukkan ke dalam fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi y-nya adalah min 10 kan? Berarti min 10 sama dengan a kali 1 kuadrat ditambah b kali 1 ditambah c. Jadi hasilnya adalah min 10 sama dengan a ditambah b ditambah c. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Kita lanjutkan. Setelah semuanya dimasukkan, kan kita punya persamaan ini. Sudah punya nilai c-nya. C-nya sama dengan min 6. Maka nilai c sama dengan min 6 kita masukkan ke dalam masing-masing persamaan yang kita temukan ini. Yang ini dulu ya. A dikurang b tambah c sama dengan 0. Berarti kan a dikurang b, nilai c-nya adalah min 6. Jadinya a dikurang b dikurang 6 sama dengan 0. Jadi dirubah a dikurang b sama dengan 6. Min 6-nya pindah ke belakang. Jadi paham ya? Selanjutnya kita masukkan ke yang ini. A plus b plus c sama dengan min 10. Sama aja, tinggal dibalik ini. Jadi a tambah b dikurang 6, karena nilai c-nya min 6, sama dengan min 10. Jadinya a tambah b sama dengan min 10 ditambah 6. 6-nya pindah ruas ke belakang jadi plus. Jadi a tambah b sama dengan min 4. Nah, nilai c-nya sudah tidak ada. Sekarang masih ada a min b sama dengan 6 dan a plus b sama dengan min 4. Kalian sudah pernah belajar di kelas 8, yaitu eliminasi dan substitusi. Kita gunakan pada dua persamaan ini. A min b sama dengan 6 dan a plus b sama dengan min 4. Kita eliminasi ya. Kita cari dulu nilai a-nya, maka yang kita hilangkan dulu adalah b-nya. Karena b tandanya berbeda, yang satu min 1 plus, maka menyelesaikannya dengan tanda plus juga ya. Kita tambahkan a tambah a, hasilnya adalah 2a. Min b tambah b habis kan? 6 ditambah min 4 hasilnya adalah 2. Jadi 2a sama dengan 2. Kalau 2a sama dengan 2 berarti nilai a-nya sama dengan 1. Berarti nilai a ketemu. A ketemu, c udah ketemu, tinggal b-nya berarti ya. Untuk mencari nilai b, kita masukkan ke salah satu persamaannya. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Kita masukkan ke yang bawah ya, yang lebih mudah. A tambah b sama dengan min 4. A-nya kan ada 1 ya. A-nya kan sudah ketemu 1, jadi 1 tambah b sama dengan min 4. Berarti nilai b-nya sama dengan min 4. Pindah ruas jadi min 1. B-nya sama dengan min 5. Nah, sampai sini A, B, dan C-nya sudah ketemu.
A sama dengan 1, B-nya min 5, dan C-nya min 6. Tinggal kita masukkan ke bentuk umum awalnya ini. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nilai A-nya kita ganti dengan angka 1, B-nya min 5, dan C-nya min 6. Hasilnya adalah Fx sama dengan x kuadrat min 5x min 6. Jadi ini fungsi kuadrat yang melalui 3 titik ini. Nah, ini penjelasan mengenai membentuk fungsi kuadrat. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa kalian pahami ya. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like and share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.